Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ransomware itu nggak akan pernah habis-habis. Dan teman-teman, di sini kalau misalnya teman-teman pernah kena sama ransomware yang satu ini, tapi kayaknya nggak akan pernah sih ya. Kenapa nggak akan pernah? Nanti saya akan jelaskan ya. Ini adalah sebuah ransomware yang akan membuat file-file dari teman-teman akan terkunci. Katanya sih seperti itu. Namanya adalah Joker Ransom. Apakah iya? Ransomware ini terinspirasi dari Joker, musuhnya Batman. Sekarang kita akan coba lihat dulu dari virusnya. Ini adalah file aslinya, Joker Ransom. Ukurannya 1,28 MB. Dan ini bisa dibilang adalah sebuah ransomware yang katanya mematikan. Betul nggak sih? Ya sudah deh, sekarang kita lihat ya. Apakah dia ransomware atau bukan, atau bahkan virus yang menyamar? Seperti itu. Sekarang kita akan coba, tapi seperti biasa, karena ini adalah ransomware, jadi kita harus ada file-file yang menjadi korban dalam tanda kutip ya. Oke, di sini sebagai contoh aja ya. Ini ada file wallpaper dari Windows 8 Beta, ya ini contoh aja. Terus ada dari zipnya ransomware itu sendiri, si Joker Ransomware. Terus juga ada file foto di sini. Terus juga ada kerjaan-kerjaan teman-teman yang mungkin harus dilakukan. Terus juga ada musik seperti ini, yang dimana mungkin ini juga musik kesukaan teman-teman gitu ya, misalkan seperti itu. Terus juga ada file-file seperti ini dan juga file-file yang lain. Tapi kita akan contohnya seperti ini saja ya. Dan sekarang kita akan coba lihat ransomware ini kira-kira seganas apa sih. Dan wow, langsung seperti ini, yang dimana teman-teman wallpapernya langsung berubah menjadi Joker beneran. Wow, ini bener-bener luar biasa ya. Dan ada tulisannya, kamu menjadi korban dari Joker ransomware. Ini adalah sebuah ransomware beneran ya. Dan semua filenya katanya terenkripsi dan kita harus bayar 3 Bitcoin. 1 Bitcoin aja udah mahal ya. Walaupun katanya Bitcoin udah turun ya, tapi turunnya tetap aja masih ratusan juta ya. Dan juga katanya jangan merestart dari PC kita, atau master boot record-nya akan di-overwritten. Jadi, tidak hanya file-file penting kita saja, tapi master boot record-nya juga ternyata akan di-replace gitu, seperti itu. Dan ini, lihat nih filenya, tiba-tiba seperti ini. Kita langsung tiba-tiba tidak bisa membuka filenya semuanya. Ada file rundown tadi, ada file foto ini juga, dan juga ada file wallpaper saya tadi, Windows 8 Beta, nggak bisa dibuka semuanya. Padahal ini ekstensinya masih JPG loh. Tapi keren kan? Jadi teman-teman kalau ada yang berpikir, wah kalau misalnya kena ransomware, coba aja ubah ekstensinya. Nggak bisa. Ini dia menggunakan metode ransomware yang lebih bagus. Karena kenapa? Karena filenya tidak diubah, tetap JPG, tapi filenya diacak. Nggak bisa dibuka sama sekali, seperti itu. Dan pas kita lihat juga di sini ternyata file musik nggak kenapa-napa loh. Tapi tetap saja, walaupun nggak kenapa-napa, nggak bisa dibuka. Tadi bisa kebuka kan, tapi memang nggak ada suaranya. Tapi sekarang ini langsung tiba-tiba error seperti ini. Dan untuk ini, apakah bisa nih ya kita buka? Dan nggak bisa. File asli dari si ransomware-nya saya didapatkan ini, yang bentuknya zip ini, juga walaupun dia kelihatannya kayak normal saja, tapi ternyata nggak bisa dibuka. Padahal tadi bisa dibuka loh, harusnya ya. Cuma saya sengaja tidak tunjukkan gitu, karena ini adalah virusnya. Sama aja kok ya isinya, seperti itu. Dan ini adalah file yang tadi. Dan ini ada juga log desktop-nya. Ini kayaknya file configuration ya. File ini, ya betul, file ini. Gitu. Isinya apa? Saya juga penasaran. Kita lihat dan file ini, tapi tulisannya ini bahasa Cina ya kalau nggak salah ya. Isinya seperti ini. Aneh ya. Memang seperti itu. Jadi gimana nih ya? Nah, sebenarnya kenapa saya tidak menunjukkan file ini di awal? Kenapa? Karena saya di sini memiliki sampel virusnya yang asli. Memang sama aja isinya adalah file ini, tapi ada dekriptornya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Apakah dekriptornya ini mampu untuk mendekripsi ya, untuk mendekripsi dari si virusnya. Kita lihat dari dekriptornya dan ternyata ada dua file, ada readme dan juga ada unlockernya. Sekarang kita lihat dulu dari readme-nya deh. Ini hanya mendecrypt dari filenya saja, tapi master boot record-nya tidak bisa
untuk diperbaiki. Katanya sih seperti itu. Katanya sih bilangnya ya seperti itu. Tuh, harus seperti ini. Jadi teman-teman memang harus remove masterbootrecord.exe-nya dari file TEMP-nya katanya. Sebelum teman-teman bisa merefresh-nya atau recovery-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ya tetap aja sih ada masalah sendiri, katanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba dulu ya. Untuk dekriptornya, apakah bisa atau tidak? Pas kita klik 2 kali, bisa loh. Otomatis, nggak perlu ada babi bu, nggak perlu ada kayak ya mungkin dialog box gitu ya, atau lain sebagainya. Langsung tiba-tiba dekriptornya berhasil di sini. Dan file-file yang sudah diselamatkan semuanya ada fixed nama depannya, fixed semuanya. Emang unik ya. Tadi kalau kekunci namanya lock, tapi kalau yang fixed ada fix-nya. Yang ada tulisan fix-nya gitu, fixed tulisannya kayak gitu ya. Wow, hebat juga ya. Kalau misalkan kita coba untuk jalankan lagi ransomware-nya, ya sudah, kejadiannya akan seperti ini lagi. Dan filenya akan terkunci lagi dengan nama lock. Kalau tadi fixed, kalau sekarang lock seperti ini. Ya, namanya tetap akan sama lah. Kurang lebih akan seperti ini. Dan tenang, kalau teman-teman sudah terkunci seperti ini, teman-teman menambahkan file yang baru seperti saya yang tadi lakukan, itu teman-teman tidak akan terkunci lagi. Karena ini ransomware-nya sekali jalan. One way gitu ya, bisa dibilang. Jadi sekali jalan, udah. Dia hanya mengunci pada saat itu saja. Tidak mengunci selamanya, atau misalnya teman-teman nambah file baru lagi, dia akan mengunci yang baru lagi, tidak. Jadi dia hanya sekali jalan saja. Gitu, seperti itu ya. Kecuali kalau teman-teman jalankan lagi, ya udah. File yang teman-teman terakhir tambahkan akan tetap terkunci lagi. Jadi sekali jalan gitu ya, seperti itu. Tapi saya penasaran nih, katanya si ransomware ini dia akan mereplace dari master boot record-nya. Ya udah, dalam keadaan terkunci seperti ini gitu ya. Kita akan coba nih. Apakah kalau misalnya kita restart tiba-tiba dia akan, ya betul, langsung akan mereplace dari master boot record-nya yang katanya diperbaikinya itu tidak mudah katanya. Soalnya kenapa? Soalnya katanya bilang bahwa dia hanya bisa memperbaiki file-file yang terkuncinya saja, sedangkan master boot record-nya akan tetap, kecuali dengan metode tertentu yang agak ribet di sini. Dan hasilnya seperti ini. Ini gambar anime ya, tapi gambar animenya tidak full di sini. Nggak tahu kenapa kok gambarnya kayak rusak gitu ya. Kalau memang gambarnya hanya beberapa warna kayak dikompres, itu memang keterbatasan master boot record untuk menampilkan gambar memang seperti itu. Gitu ya. Memang syaratnya hanya file BMP 128 KB gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa tampilannya seperti tadi. Dan kita coba untuk restart lagi. Ya, oh sekarang baru muncul full. Kok agak aneh ya? Sekarang baru gambarnya muncul full. Saya nggak tahu ini karakter apa, anime apa, karena saya tidak begitu paham dengan anime. Tapi gambarnya seperti ini. Coba deh, sekarang kita coba untuk restart ulang lagi. Apakah gambarnya tiba-tiba akan muncul lagi? Kok gambarnya kadang-kadang seperti itu ya? Ya, sekarang kita coba lagi dan oke, gambarnya memang terpotong segini gitu ya. Tadi nggak tahu ya, kenapa kok terpotongnya sampai atas gitu ya. Sampai wajahnya tertutup. Sekarang segini terpotongnya. Wow. Jadi teman-teman tetap hati-hati ya. Karena kenapa? Karena Joker ransomware ini tetaplah sebuah ransomware, tapi sekaligus trojan yang akan merusak master boot record dari teman-teman. Jadi bagaimana? Teman-teman tuliskan saja pendapat di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, kenapa teman-teman tidak akan mungkin mendapatkan ransomware ini? Ini ransomware buatan dari salah satu dari Community Creation. Ya, memang plot twistnya adalah seperti itu. Makanya kenapa dekriptornya disediakan juga. Jadi, tenang aja. Joker ransomware nggak akan mungkin menyebar ke teman-teman. Aman kok ya. Yang penting, teman-teman tetap jangan lupa untuk selalu up to date dari antivirus teman-teman. Windows Security udah cukup kok. Yang penting jangan lupa untuk selalu update saja. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.